Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dea Aulia Yusra dengan NIM C1B023139. Aku mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Sri Rosita SEMM. Selamat menonton. Hai semuanya, nah ketemu lagi bersama aku Dea Aulia Yusra. Nah, dimana pada video kali ini aku akan membahas tentang mengapa sih manajemen kinerja itu seringkali gagal. Nah, dimana pada kali ini aku mengambil studi kasus pada PT Sri Rezeki Isman atau lebih dikenal dengan Stritex. Nah, jadi mengapa manajemen kinerja itu seringkali gagal? Jadi, manajemen kinerja seharusnya itu menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan juga meningkatkan motivasi kerja. Namun, pada praktiknya sendiri, sistem ini tuh seringkali gagal karena beberapa alasan. Di antaranya itu seperti target yang tidak jelas, umpan balik yang hanya formalitas, reward yang dirasakan tidak adil, dan juga kurangnya dukungan dari atasan ataupun manajemen puncak. Nah, akibatnya bukan hanya produktivitas yang menurun, tetapi juga keterikatan dan kepercayaan karyawan itu juga ikut melemah. Nah, sekarang kita akan membahas ke studi kasusnya, yaitu pada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Stritex, di mana Stritex itu merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang bermarkas di Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan ini dikenal sebagai produsen kain, garmen militer, dan berbagai produk tekstil ekspor. Namun, pada tahun 2023 sampai 2024, Stritex ini mengalami krisis yang besar seperti gagal bayar utang jumbo hingga harus menangguhkan ribuan karyawannya. Nah, masalah ini tidak hanya bersumber dari sisi keuangan saja, tapi juga dari ketidakpastian manajemen dalam mengelola kinerja dan produktivitas secara adaptif. Nah, jadi berdasarkan beberapa sumber seperti laporan Kemenaker dan berita bisnis nasional, itu ada beberapa indikasi kegagalan manajemen kinerja di Stritex. Yang pertama yaitu penetapan target yang tidak realistis, di mana selama krisis bahan baku, lini produksi tetap dituntut untuk memenuhi volume output yang tinggi tanpa adanya penyesuaian target. Jadi akibatnya tekanan kerjanya itu meningkat dan produktivitas menurun dan kualitas produk juga ikut terganggu. Lalu yang kedua ada kurangnya feedback dan keterlibatan pimpinan, di mana banyak karyawan menyampaikan bahwa komunikasi dari atasan itu sangat minim. Jadi feedbacknya itu lebih banyak bersifat korektif daripada membangun, dan karyawan itu merasa tidak diajak berdiskusi soal kendala lapangan. Yang ketiga yaitu reward yang tidak relevan dengan kinerja. Jadi, menurut beberapa laporan menyebutkan bahwa insentif kerja dan penghargaan produktivitas itu tidak sejalan atau tidak selaras dengan beban kerja yang diberikan. Jadi, misalkan kalau karyawan lembur itu tidak selalu mendapatkan kompensasi yang adil, dan juga penghargaan terhadap loyalitas pun sangat minim. Lalu yang keempat ada minimnya manajemen risiko kinerja, di mana dalam kondisi bahan baku yang terganggu dan beban utang yang tinggi, itu tidak ada mitigasi manajemen kinerja yang adaptif. Nah, jadi seharusnya itu dilakukan pergeseran strategi, rotasi peran, atau relaksasi target. Nah, tapi itu tuh tidak diterapkan dan tidak terjadi gitu. Dampak yang timbul itu seperti tingkat produktivitas yang anjlok, tingkat keterikatan karyawan yang menurun drastis, gelombang PHK dan pemutusan kontrak massal, di mana itu mencapai 10.000 orang dalam beberapa gelombang, dan juga adanya penurunan reputasi perusahaan di mata mitra internasional.
Nah, untuk permasalahan-permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada beberapa rekomendasi solusi. Yang pertama yaitu perbaikan target kinerja, di mana setiap target itu harus disusun bersama karyawan, bersifat smart, dan disesuaikan dengan kondisi real operasional. Kedua yaitu membangun budaya feedback yang positif, di mana Sritex ataupun perusahaan yang sedang mengalami kendala yang serupa seperti yang saya jelaskan tadi, itu perlu membangun forum rutin antara supervisor dan juga tim produksi, di mana itu dilakukan agar feedback itu menjadi ruang belajar bersama, bukan sekedar evaluasi sepihak saja. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan sistem reward, di mana karyawan di lapangan itu perlu mendapatkan insentif yang terukur dan juga transparan, seperti bonus kinerja, penghargaan loyalitas, lalu ada juga pengakuan kerja ekstra yang harus diperkuat kembali. Yang keempat yaitu ada pemantauan dan dukungan langsung, di mana atasan itu harus terlibat aktif dalam mendampingi timnya. Jadi leadership itu bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan dan keberhasilan dari karyawan. Kesimpulannya, berdasarkan kasus Sritex yang menjadi contoh nyata tadi, bahwa manajemen kinerja yang tidak strategis dan tidak empatik itu bisa membawa dampak serius bagi organisasi ataupun perusahaan. Jadi sistem yang baik di atas kertas itu tidak cukup dan harus dijalankan dengan target yang jelas, komunikasi yang terbuka, pengakuan yang adil, dan juga dukungan nyata dari para pemimpinnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.